Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan tentang perkalian vektor. Di video kali ini ada dua soal yang akan kita bahas. Soalnya seperti ini. Ini contoh soal yang pertama dan ini adalah soal yang kedua. Oke, langsung saja. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui vektor A nilainya 6 satuan dan vektor B nilainya 10 satuan. Kedua vektor tersebut memiliki sudut apit 60 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan perkalian titik dan perkalian silang dari kedua vektor tersebut. Jadi yang pertama kita akan menentukan perkalian silang dari vektor A sama vektor B. Kita tulis dulu rumusnya perkalian titiknya, yaitu vektor A dot vektor B sama dengan nilai dari vektor A dikalikan nilai dari vektor B dikalikan dengan cos theta. Kita masukkan nilainya. Nilai dari vektor A tadi kan 6, nilai dari vektor B kan 10, sedangkan sudutnya adalah 60 derajat ya. Jadi kita masukkan, terus kita kalikan 6 kali 10 kita kalikan dengan cos dari 60. 6 kali 10 yaitu 60, cos 60 derajat yaitu setengah. Jadi 60 kali setengah sama dengan 30. Jadi perkalian titiknya atau dot produk dari vektor A dan vektor B nilainya adalah 30 satuan. Sekarang kita ke cross product atau perkalian silang. Rumusnya vektor A cross vektor B sama dengan nilai dari vektor A dikalikan nilai dari vektor B dikalikan dengan sin theta. Kita masukkan nilainya. Yang vektor A nilainya 6, vektor B nilainya 10, sudutnya yaitu 60 derajat ya. Kita masukkan sin 60 yaitu setengah akar 3. Jadi 60 dikalikan setengah akar 3, maka nilai dari perkalian silang antara vektor A dan vektor B yaitu 30 akar 3 satuan. Oke, lanjut sekarang kita ke yang nomor 2. Diketahui vektor A nilainya sama dengan min 8i plus 5j plus 1k. Dan vektor B sama dengan 3i min 4j plus 5k. Jika besar perkalian titik dari kedua vektor tersebut adalah 15 akar 5, maka nilai sinus sudut apitnya adalah. Jadi yang pertama kita tulis yaitu kita harus tentukan dulu besarnya. Ini kan vektor A kan masih berupa vektor satuan, maka kita harus menentukan nilainya berapa dulu. Nah, supaya kita tahu nilai dari vektor A, maka vektor A harus kita mutlakkan. Dan nilainya caranya seperti ini, yaitu kuadrat dari X-nya ditambah kuadrat dari Y-nya dan ditambah kuadrat dari Z-nya. Kita tahu bahwasanya untuk nilai X-nya itu kan yang koefisien dari vektor satuan I, sedangkan untuk Y yaitu koefisien dari vektor satuan J, dan nilai Z-nya adalah koefisien dari vektor satuan K. Kita tahu berarti di sini X-nya adalah minus 8, Y-nya adalah 5, dan Z-nya adalah 1. Jadi kita masukkan di sini minus 8 kuadrat plus 5 kuadrat plus 1 kuadrat. Kita masukkan nilainya. Jadi ketemu besar nilai dari vektor A adalah akar 90 atau 3 kali akar 10. Selanjutnya kita tentukan juga yang nilai dari vektor B. Caranya masih sama, yaitu kuadrat dari nilai X-nya ditambah kuadrat dari nilai Y ditambah kuadrat dari nilai Z. Kita tahu X-nya untuk vektor B adalah 3, Z-nya adalah min 4, sedangkan Z-nya adalah 5. Jadi kita masukkan ke sini dan didapatkan nilai bahwasanya nilai dari vektor B yaitu akar 50 atau 5 akar 2. Kalau sudah kita tentukan besar atau nilai dari vektor A dan vektor B, selanjutnya kita pakai rumusnya ya, rumus perkalian titiknya. Kita tulis perkalian titik antara vektor A dan vektor B adalah nilai dari vektor A dikali nilai dari vektor B dikali cos theta. Kita masukkan perkalian titiknya tadi kan 15 akar 5. Jadi kita masukkan 15 akar 5
Besar dari faktor A tadi sudah kita dapatkan 3 akar 10. Besar dari faktor B sudah kita dapatkan 5 akar 2. Dan cos theta dikalikan cos theta. Lalu nilai dari faktor A dan faktor B ini kita kalikan ya. Kita kalikan. Ya, hasilnya akan menjadi 30 akar 5. Kok bisa seperti ini? Caranya begini. 3 dikalikan 5 itu kan 15 ya. Nah, akar 10 kali akar 2 itu kan akar 20. Jadi seharusnya ini 15 akar 20. Akan tetapi akar 20 itu bisa dipecah menjadi 4 kali 5. Yang akar 5-nya tetap seperti ini, tetap. Yang akar 4-nya keluar jadi 2. 2 kalikan 15 tadi hasilnya 30 ya. Jadi bisa kalian hitung sendiri manual. 3 akar 10 kalikan 5 akar 2 nanti akan ketemu 30 akar 5. Kalau sudah seperti ini kita cari nilai cosnya. Ya, oke. Cosnya berarti nilainya adalah 15 akar 5 dibagi 30 akar 5. Nilainya sama dengan setengah. Jadi cos sudut apitnya sudah kita tentukan yaitu setengah. Akan tetapi yang jadi pertanyaan adalah sinus sudut apit, bukan kosinus. Ini kita sudah dapat kosinus, tapi yang dicari adalah sinus. Bagaimana cara mencari sinus? Jika kosinusnya sudah kita dapatkan, maka kita harus menggunakan segitiga, siku-siku, dan juga bantuan rumus Pitagoras. Oke, caranya seperti ini. Tadi kita sudah menentukan, sudah kita dapatkan nilai cosnya adalah setengah ya. Yang mana kita tahu cos itu rumusnya adalah samping dibagi miring. Jadi kita buat segitiga siku-sikunya ya. Ini siku-sikunya di sini, siku-sikunya. Jika misalkan sudutnya adalah di sebelah sini di atas, maka sampingnya adalah sisi yang di sini, miringnya adalah yang di sini, dan depannya adalah sisi yang di sini. Berarti ini kan kita masukkan sampingnya adalah 1 dan miringnya adalah 2. Maka akan menjadi seperti ini ya. Sampingnya 1, miringnya 2. Lalu berapa nilai depannya? Nilai depannya ini akan kita dapatkan dengan menggunakan rumus Pitagoras. Ya, berdasarkan Pitagoras kita tahu untuk mencari sisi di depan sudut, rumusnya adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi sampingnya dikuadratkan. Kita masukkan nilainya ya. Miringnya 2, sampingnya 1. Kita masukkan, kita kerjakan, didapatkan nilai depannya adalah akar 3. Jadi kita tulis sisi depannya adalah akar 3. Nah, setelah kita sudah mengetahui panjang sisi depan, samping, sama miringnya, lalu kita tentukan nilai sinus. Sinus itu kan rumusnya depan dibagi miring. Depannya adalah akar 3 dan miringnya adalah 2. Sehingga nilai sinus sudut apitnya adalah akar 3/2 atau setengah akar 3. Nah, selesai ya. Sudah sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa klik tombol share ya. Bagikan video ini supaya videonya juga bermanfaat bagi yang lain. Terima kasih.